15 hal yang jangan terlalu boros saat Lebaran. Ibu-ibu harus tahu nih. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya, Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih, Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Coba deh, tarik napas dalam-dalam dulu. Kerasa nggak sih kalau bau aroma opor ayam itu sudah mulai kalah saing sama bau dompet yang makin tipis gara-gara persiapan Lebaran yang nggak masuk akal? Saya baca di salah satu artikel keuangan baru. Baru ini, kalau fenomena revenge spending atau belanja balas dendam itu nyata banget terjadi pas Idul Fitri. Apalagi sekarang godaan diskon di marketplace itu lebih galak daripada tagihan cicilan panci. Kita ini sering banget terjebak dalam pikiran, kalau nggak boros itu, berarti nggak lebaran. Padahal kalau kita nggak rem dari sekarang, bisa-bisa habis salat Idul Fitri, kita bukannya silaturahmi, malah sibuk sembunyi dari tukang tagih, atau pusing lihat saldo ATM yang tinggal sisa buat beli cilok doang. Makanya ini penting banget buat kita bahas, supaya kita tetap bisa tampil glowing, tanpa harus bikin tabungan jadi kering kerontang. 1. Hal pertama yang jangan terlalu boros itu adalah baju seragam keluarga yang harganya selangit, padahal cuma dipakai buat foto 10 menit, terus masuk lemari selamanya. Jujur saja ya Bu, anak-anak itu cepat gede. Kalau kita belikan bahan sutra premium yang harganya jutaan, cuma buat dipakai. Keliling komplek itu rasanya kayak bakar uang secara estetik. Mending cari bahan yang adem dan harganya masuk akal. Toh, yang dilihat orang itu kekompakannya bukan berapa jumlah digit di label harganya. Lagian kasihan suaminya kalau harus lembur bagai kuda cuma buat baju yang bakal berakhir jadi lap dapur 2 tahun lagi. 2. Jangan terlalu jor-joran di stok makanan kaleng atau kue kering yang harganya nggak masuk akal cuma karena menang di stoplessnya doang. Kadang kita gengsi kalau nggak menyajikan nastar yang harganya seharga emas 1 gram. Padahal tamu yang datang juga paling cuma ambil 1, terus sisanya dimakan sendiri sampai gumoh. 3. Kurangi beli dekorasi rumah baru yang sebenarnya cuma bikin gudang makin penuh karena tahun depan selera kita pasti sudah berubah lagi. Ingat ya Bu, rumah yang rapi dan bersih itu lebih bikin nyaman tamu daripada rumah penuh hiasan kristal, tapi kita sendiri emosian gara-gara takut pecah disenggol anak tetangga. 4. Yang sering bikin bocor halus itu adalah biaya hampers atau hantaran yang saking mewahnya sampai bungkusnya lebih mahal daripada isinya. Kadang kita merasa harus kirim ke semua kontak di WhatsApp, padahal komunikasi saja jarang. Jadi mending fokus ke orang tua atau keluarga inti yang memang benar-benar tulus. 5. Jangan terlalu boros beli bahan makanan yang berlebihan sampai kulkas nggak bisa ditutup. Dan akhirnya banyak yang busuk karena nggak sempat dimasak. Kita sering lapar mata pas belanja di pasar. Semua dibeli seolah-olah pasar mau tutup selamanya. Padahal swalayan cuma libur 2 hari saja kok. Jadi jangan panik belanja kayak mau kiamat. 6. Hindari terlalu royal soal biaya transportasi atau mudik yang dipaksakan. Harus pakai kendaraan paling mewah demi terlihat sukses di kampung halaman. Kalau memang budgetnya ada buat pesawat kelas bisnis, ya silakan. Tapi kalau sampai harus pinjam-pinjol cuma buat gaya-gayaan di jalan itu, namanya menyiksa diri sendiri demi pujian orang lain. 7. Jangan terlalu boros di uang baru untuk angpau yang jumlahnya di luar kemampuan hanya karena ingin dianggap ibu peri oleh keponakan. Kasih secukupnya saja karena nilai dari lebaran itu adalah keberkahannya. Bukan kompetisi siapa yang paling banyak kasih uang merah ke saudara jauh yang setahun sekali juga belum tentu nanya kabar kita. 8. Jangan terlalu sering pesan makanan lewat aplikasi daring selama libur Lebaran dengan alasan malas masak, karena biaya layanannya itu kalau dikumpul, bisa buat beli daster baru 5 potong. 9. Kurangi beli perabot dapur baru yang sebenarnya cuma buat pajangan,
pas open house, supaya kelihatan estetik di Instagram. 10. Jangan terlalu boros beli paket data atau langganan streaming film cuma buat pelarian saat bosan di kampung. Mending fokus ngobrol sama saudara yang mumpung lagi kumpul. 11. Tahan diri buat nggak beli sepatu atau tas baru kalau yang lama masih sangat layak pakai. Ingat ya, kalau kaki kita cuma 2 dan tas cuma bisa dipakai satu-satu. 12. Jangan terlalu boros buat urusan salon atau perawatan kecantikan yang harganya jutaan, tapi hasilnya cuma bertahan seminggu gara-gara kurang tidur pas masak rendang. Kita pengennya wajah kinclong kayak artis Korea saat lebaran. Tapi kalau habis itu kita pusing mikir bayar tagihannya ya, nanti malah muncul jerawat baru karena stres. 13. Hindari beli perhiasan emas cuma buat pamer kalau tujuannya bukan investasi jangka panjang, tapi cuma buat dipajang dari pergelangan sampai sikut. 14. Jangan terlalu boros. Beli kembang api atau petasan yang cuma dibakar dalam sekejap dan bikin polusi suara, serta dompet jadi hampa. 15. Yang paling penting adalah jangan boros waktu buat main HP saja, sampai lupa esensi silaturahmi yang sebenarnya dengan keluarga besar di depan mata. Kita sering asyik balas chat ucapan selamat, lebaran ke orang jauh tapi cuek sama ibu atau mertua yang lagi duduk di sebelah kita sambil berharap diajak ngobrol. Jadi Bu Ibu sayang, mari kita renungkan lagi, apakah semua pengeluaran itu benar-benar perlu atau cuma sekadar memenuhi ego supaya nggak kalah saing sama tetangga sebelah yang rumahnya baru dicat warna hijau stabilo. Kita harus sadar kalau lebaran itu tentang kemenangan melawan hawa nafsu. Bukannya malah jadi ajang pemuasan nafsu belanja yang ujung-ujungnya bikin kita menderita di bulan berikutnya. Memang sih godaan itu berat banget. Apalagi kalau sudah dengar kata diskon atau lihat postingan orang lain yang kelihatannya mewah banget hidupnya. Tapi percaya deh, kebahagiaan sejati itu bukan datang dari seberapa mahal nastar kita atau seberapa baru gorden rumah kita, tapi dari hati yang tenang tanpa beban utang. Yuk kita mulai lebih bijak, lebih reflektif, dan tetap semangat mengatur keuangan supaya setelah lebaran kita tetap bisa senyum lebar tanpa perlu drama makan mie instan tiap hari. Kita pasti bisa jadi ibu-ibu yang cerdas secara finansial, sekaligus tetap kece dan elegan di hari yang fitri nanti. Apakah Bu Ibu sudah siap buat mulai sortir daftar belanjaan yang gak penting itu sekarang juga, sebelum khilaf melanda? So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.